Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas konsep yang semakin relevan di dunia bisnis dan kehidupan modern, yaitu VUCA. VUCA adalah singkatan dari volatility atau volatilitas, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleksitas, dan ambiguity atau ketidakjelasan. Konsep VUCA pertama kali digunakan dalam konteks militer untuk menggambarkan situasi yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Namun saat ini, istilah ini juga diterapkan dalam konteks bisnis dan organisasi untuk menggambarkan lingkungan yang kompleks dan berubah dengan cepat. Jelaskan masing-masing dari VUCA. Yang pertama, V, volatility atau volatilitas. Ini mengacu pada tingkat fluktuasi dan ketidakstabilan yang tinggi dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Perubahan dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu ada uncertainty atau ketidakpastian, merujuk pada kurangnya kejelasan dan keyakinan mengenai hasil dan konsekuensi dari keputusan dan perubahan. Informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti membuat sulit untuk membuat prediksi yang akurat. Lalu ada kompleksity atau kompleksitas, menunjukkan tingkat kompleksitas dan keterkaitan antara berbagai faktor dan elemen dalam lingkungan bisnis. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi aspek sosial, politik, teknologi, dan ekonomi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan dan strategi organisasi. Lalu yang terakhir ada ambiguity atau ketidakjelasan. Ini menggambarkan situasi di mana informasi yang diberikan terbuka untuk berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda. Tidak ada pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi atau bagaimana hal itu akan mempengaruhi organisasi, sehingga menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar. Lalu, dari VUCA ini juga memiliki dampak pada organisasi, yaitu ada 5. Yang pertama, menuntut adaptasi. Lingkungan VUCA memerlukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang tidak terduga dan kompleks. Organisasi harus siap mengubah strategi, proses, dan model bisnis mereka agar tetap relevan. Yang kedua, meningkatkan ketidakpastian. Ketidakpastian yang tinggi dalam lingkungan VUCA membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Organisasi harus mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil resiko yang terukur. Yang ketiga, menekankan fleksibilitas. Organisasi perlu menjadi lebih fleksibel dalam merespons perubahan dan mengelola ketidakpastian. Kekakuan dalam struktur dan proses organisasi dapat menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, mendorong inovasi. Lingkungan VUCA mendorong organisasi untuk menjadi inovatif dalam menciptakan solusi baru dan mengeksplorasi peluang baru. Inovasi dapat membantu organisasi mengantisipasi perubahan, menghadapi ketidakpastian, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Lalu dampak VUCA yang terakhir adalah memerlukan kepemimpinan yang adaptif. Pemimpin di era VUCA harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang adaptif, mampu mengelola ketidakpastian, menginspirasi kolaborasi, dan berfokus pada pembelajaran dan pengembangan. Lalu, dari dampak tersebut dapat ditarik kesimpulan pengelolaan efektif terhadap dampak VUCA memerlukan kemampuan organisasi untuk menjadi responsif, inovatif, dan adaptif. Organisasi harus mampu mengantisipasi perubahan, mengambil risiko yang terukur, dan terus belajar dan berkembang untuk tetap relevan dan berkelanjutan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Dalam menghadapi era VUCA, organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki karakteristik dan keterampilan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis SDM yang dibutuhkan. Yang pertama ada kemampuan adaptasi. SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan ketidakpastian. Mereka memiliki kemampuan mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru, mengubah cara kerja dan berpikir fleksibel. Lalu yang kedua, kreativitas dan inovasi. SDM yang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan menerapkan inovasi dalam solusi dan strategi. Mereka dapat mengatasi kompleksitas dan menemukan cara baru untuk menghadapi tantangan. Lalu yang ketiga, kemampuan analitis. SDM yang memiliki kemampuan analitis yang kuat
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi. Mereka dapat membuat keputusan yang informasi didukung dan menghadapi situasi yang kompleks dengan pendekatan berbasis bukti. Lalu yang keempat ada kolaborasi dan komunikasi. SDM yang mampu bekerja sama dalam tim, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan berkomunikasi secara efektif. Mereka memiliki keterampilan interpersonal yang baik dan dapat membangun hubungan kerja yang kuat. Lalu yang kelima, ada kepemimpinan yang adaptif. SDM dengan keterampilan kepemimpinan yang adaptif, mampu menginspirasi, memotivasi, dan memimpin dalam situasi yang berubah-ubah. Mereka dapat membimbing tim melalui perubahan, mengelola ketidakpastian, dan menciptakan budaya organisasi yang responsif. Yang keenam, ada keterampilan digital. SDM dengan pemahaman dan keterampilan digital yang kuat. Mereka mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadapi tantangan VUCA, termaksud kemampuan dalam analisis data, kecerdasan buatan, dan transformasi digital. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itu ada keterampilan belajar seumur hidup. SDM yang memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran seumur hidup dan pengembangan diri. Mereka terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Lalu dapat diambil kesimpulan, organisasi perlu fokus pada pengembangan SDM dengan karakteristik-karakteristik ini melalui pelatihan, pengembangan, pengakuan, dan penugasan yang tepat. Dengan memiliki SDM yang sesuai dengan kebutuhan era VUCA, organisasi dapat lebih siap dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Lalu dalam menghadapi era VUCA ini juga organisasi membutuhkan jenis kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Jadi berikut adalah beberapa karakteristik kepemimpinan yang dibutuhkan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner penting dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Pemimpin perlu memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh organisasi, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan visi tersebut dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Lalu yang kedua, fleksibilitas dan keterbukaan. Kepemimpinan yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sangat penting dalam menghadapi era VUCA. Pemimpin harus siap untuk menyesuaikan rencana dan strategi serta menerima masukan dari berbagai pihak dan sumber informasi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin perlu mendorong kerja tim dan kolaborasi di antara anggota tim. Mereka harus mampu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung, serta memfasilitasi kerjasama yang efektif untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Lalu yang keempat, kepemimpinan inovatif. Pemimpin perlu mendorong inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Mereka harus memberikan ruang bagi eksperimen dan menghargai ide-ide baru, serta mendorong anggota tim untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi yang inovatif. Lalu yang kelima, ada keterampilan komunikasi yang efektif. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan keterampilan komunikasi juga yang baik. Pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas kepada seluruh anggota tim, serta mendengarkan dengan aktif dan memfasilitasi dialog yang terbuka. Lalu yang keenam, kepemimpinan yang mampu mengelola ketidakpastian. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengelola ketidakpastian dan mengambil keputusan di tengah situasi yang tidak pasti. Mereka harus dapat berpikir cepat, menganalisis informasi yang ada, dan mengambil tindakan yang tepat dengan tetap mempertimbangkan risiko yang ada dan peluang yang ada. Lalu yang ketujuh, kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran. Pemimpin harus memiliki sikap pembelajaran yang kuat dan mendorong pengembangan diri serta pengembangan anggota tim. Mereka harus memotivasi anggota tim untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan keterampilan mereka. Jadi dari ketujuh tadi dapat disimpulkan dalam menghadapi era VUCA, kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan mampu mengelola ketidakpastian sangat penting.
Pemimpin harus menjadi penggerak perubahan, menginspirasi dan memotivasi anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan berorientasi pada pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah penjelasan dari Fuka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.